semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita gunakan setiap hari, tapi mungkin jarang kita pikirkan. Yes, sesuai judul, organ bicara manusia. Bagaimana suara kita terbentuk? Mengapa setiap orang suaranya berbeda? Yuk, kita tonton sampai habis. Jangan lupa like ya. Bagaimana? Apakah sudah siap belajar? Belajar cara kerja organ bicara manusia. Sebelum ke topik pembahasan, kita bahas dulu yuk pengertian fonologi dan kajian kebahasaan. Fonologi adalah cabang ilmu yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa, termasuk bagaimana bunyi tersebut dihasilkan oleh alat ucap, didistribusikan, dan digunakan dalam komunikasi. Kajian kebahasan organ bicara manusia terdiri dari dua jenis. Yang pertama, artikulator aktif yang dapat bergerak, dan yang kedua, artikulator pasif tidak bergerak. Kerjasama antara keduanya menghasilkan bunyi bahasa. Topik pembahasan di video kali ini yang pertama mengenal bagian organ bicara manusia, yang kedua menjelaskan fungsi organ bicara manusia, yang ketiga menjelaskan proses terjadinya suara. Apa itu organ bicara? Organ bicara adalah bagian tubuh manusia yang digunakan untuk menghasilkan suara atau bicara. Organ-organ ini bekerja bersama untuk menghasilkan suara. Apa saja ya organ-organ bicara pada manusia? Ya, yang pertama, paru-paru. Yang kedua, pangkal tenggorokan. Yang ketiga, rongga kerongkongan. Yang keempat, langit-langit lunak. Yang kelima, langit-langit keras. Yang keenam, gusi dalam. Yang ketujuh, gigi. Yang kedelapan, bibir. Dan yang terakhir, lidah. Oke, kita lanjut. Yang pertama, paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ utama dalam proses berbicara. Paru-paru menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Udara yang dikeluarkan dari paru-paru menghasilkan berbagai jenis bunyi dalam studi fonologi. Yang kedua, pangkal tenggorokan. Terdiri dari 3 tulang rawan. Tulang rawan tirokoid, tulang rawan tiroid, tulang rawan arytenoid, dan sepasang pita suara. Tulang rawan tiroid menyangga arytenoid yang menggerakkan pita suara. Pita suara berfungsi sebagai katup, membuka dan menutup udara keluar. Perbedaan suara pria dan wanita dipengaruhi oleh ukuran tulang rawan tiroid. Pita suara membentuk glotis dengan 4 posisi, teman-teman. Yang pertama, posisi terbuka lebar, yang kedua agak lebar, yang ketiga tertutup, dan yang keempat tertutup rapat. Glotis tertutup menghasilkan bunyi bersuara. Glotis terbuka menghasilkan bunyi tak bersuara. Selanjutnya, rongga kerongkongan. Rongga kerongkongan atau yang disebut faring terletak di belakang rongga mulut dan biasanya berisi udara. Nah, udara ini bisa mengalir ke rongga hidung atau mulut, tergantung posisi anak tukak atau ovula. Fungsinya sebagai jalur makanan dan minuman saat menelan. Ketika tidak makan atau minum, faring berisi udara yang ikut bergetar jika pita suara sedang bergetar. Yang selanjutnya, langit-langit lunak. Langit-langit lunak atau ovula berfungsi sebagai artikulator pasif, tidak aktif bergerak, hanya menjadi dasar artikulasi. Lidah bagian belakang dorsum adalah artikulator aktif, menghasilkan bunyi dorsal. Jika ovula yang aktif, bunyi yang dihasilkan disebut bunyi ovular. Yang selanjutnya, ada langit-langit keras. Langit-langit keras atau palatum adalah artikulator pasif karena tidak dapat digerakkan, berfungsi sebagai dasar artikulasi dalam pembentukan bunyi. Lidah bagian tengah menjadi artikulator aktif saat bekerja sama dengan palatum. Kolaborasi ini menghasilkan bunyi palatal. Jika kerjasama terjadi antara bibir bawah dan gigi atas, bunyi disebut labiodental. Selanjutnya, gusi dalam adalah organ bicara yang berfungsi sebagai tempat bersentuhnya ujung lidah dalam pembentukan bunyi. Organ ini bersifat pasif dan tidak bergerak, sedangkan yang aktif adalah ujung lidah. Bunyi yang dihasilkan dari persentuhan ini disebut bunyi apicoalveolar. Selanjutnya, gigi. Peran gigi dalam pembentukan bunyi. Gigi rahang bawah tidak berperan besar dalam artikulasi. Gigi atas berfungsi sebagai artikulator pasif.
Bunyi epigon dental kerjasama ujung lidah dan gigi. Bunyi dental, gigi berperan dominan dalam menghasilkan bunyi. Selanjutnya, bibir. Bibir manusia memiliki dua bibir. Apa aja itu teman-teman? Yang pertama, bibir atas dan bibir bawah. Dalam pembentukan bunyi, bibir atas berperan sebagai artikulator pasif. Dia tidak bergerak teman-teman. Sementara bibir bawah sebagai artikulator aktif. Nah, jika keduanya bekerja sama, dihasilkan bunyi bilabial. Jika bibir bawah bekerja sama dengan gigi atas, bunyinya disebut labiodental. Selanjutnya, lidah. Lidah manusia ternyata berfungsi besar dalam membentuk bunyi. Bagian pucuk lidah dapat difungsikan banyak sebagai artikulator. Contohnya itu bisa huruf la, li, lu, gitu teman-teman. Nah, aktil bersama dengan dental dan alveolar. Bagian tengah lidah bekerja sama secara aktif bersama palatum untuk menghasilkan bunyi palatal. Contohnya apa ya teman-teman? Selanjutnya, sedangkan bagian belakang lidah dapat bekerja sama dengan velum untuk menghasilkan bunyi dorsovelum. Contohnya apa teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Gimana? Sudah ada yang mengerti? Yuk kita coba ulangi. Bagaimana proses terjadinya suara? Udara keluar dari paru-paru melewati pita suara, diperkuat oleh rongga mulut dan hidung, diartikulasi lidah, gigi, dan bibir. Bagaimana? Apakah sudah ada yang paham? Yuk, coba kita tonton videonya. Pertama, paru-paru. Organ ini berfungsi sebagai sumber udara. Udara dari paru-paru menjadi bahan dasar suara kita. Udara ini keluar melalui saluran napas menuju pita suara. Udara yang keluar dari paru-paru melewati rongga kerongkongan atau laring. Disinilah terdapat pita suara. Saat udara keluar dari paru-paru menuju rongga kerongkongan, disinilah terdapat pita suara. Saat udara lewat, pita suara bergetar dan menghasilkan bunyi. Pita suara dapat membuka dan menutup membentuk glotis. Jika glotis tertutup, terbentuk bunyi bersuara. Jika terbuka, terbentuk bunyi tak bersuara. Oh iya, perbedaan suara pria dan wanita juga dipengaruhi oleh ukuran tulang rawan tiroid loh. Setelah bunyi terbentuk, suara melewati rongga faring, rongga mulut, dan rongga hidung. Disinilah suara diperkuat atau diberi resonansi. Faring adalah jalur udara yang bisa dialirkan ke mulut atau hidung tergantung posisi ovula atau anak tekak. Sekarang kita masuk ke bagian penting, artikulator. Inilah yang membuat kita bisa membentuk huruf dan kata. Di sini ada lidah yang bekerja sama dengan langit-langit keras dan lunak untuk menghasilkan bunyi. Ketika ujung lidah menyentuh gusi, atas muncullah bunyi. Nah, gigi atas bekerja sama dengan lidah menghasilkan bunyi dental. Bibir juga tidak kalah penting. Bibir atas dan bawah bersama menghasilkan bunyi. Nah, ini contohnya. Beat, bends, boy, budge, cease. Setelah menonton video dan mendengar penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa organ bicara manusia terdiri dari beberapa bagian penting yang bekerja sama, dimulai dari paru-paru sebagai penghasil udara, pita suara sebagai pembentuk bunyi, hingga rongga, mulut, dan hidung yang memperkuat suara. Serta lidah, gigi, dan bibir yang membantu membentuk kata dan ucapan yang kita dengar setiap hari. Proses berbicara ternyata sangat rumit, tapi bisa terjadi secara alami dan cepat dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga penjelasan ini membuat kita semakin paham bahwa tubuh manusia sangat luar biasa dalam menghasilkan suara dan dapat berkomunikasi dengan baik. Bagaimana? Apakah kamu tertarik dengan topik seperti ini? Tulis di komentar ya, bagian mana organ yang menurutmu paling menakjubkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa!